إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Ada rahasia Allah yang sangat besar, di mana asal usul makhluk seluruhnya, ya, asal usul makhluk seluruhnya hanya satu. Jadi Allah yang maha satu, maha tunggal, sendirian. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Allah aslinya hanya membuat satu makhluk yang diambil dari cahayanya, yang mana inilah menjadi cikal bakal makhluk seluruhnya. Dari cahaya, ya, melalui proses panjang, ya, dari alam yang sangat-sangat rahasia yang dikenal dengan hakikat Ahmadiyah, dikeluarkan oleh Allah setelah jutaan tahun untuk ukuran manusia. Kemudian diubah dari cahaya menjadi ruh. Ruh ini dikasih lapisan lagi, dibalut oleh Allah dengan ruh yang lebih lemah. Ya, dari cahaya, dengan cahaya yang lebih lemah daripada ruh, maka jadilah akal. Sehingga dari ruh yang sangat gaib, sehingga ketika ada orang bertanya, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Jadi ketika Allah memberitahu Rasulullah, nanti akan ada yang tanya sama kamu tentang ruh, bilang aja ruh itu rahasia Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian andaikan diberi pengetahuan tentang ar-ruh, tidaklah banyak, sedikit sekali. Kemudian agar supaya ruh yang sangat-sangat gaib ini, ya, bisa menjadi makhluk zahir, dibalut dengan cahaya yang lebih lemah, maka jadilah namanya akal. Ya. Ketika ruh tidak ada jejaknya, tidak ada ini. Kalau sudah akal, ada jejaknya, tapi bentuk akal tidak ketahuan. Akalnya sudah ada. Jejaknya yang ada, tapi bentuknya akal itu tidak bisa diketahui. Masih rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga coba, setiap orang punya akal. Di mana letak akal? Di kepala katanya. Kan gitu kan? Wallahu a'lam, Allah letakkan di bagian mana, tapi yang jelas ada kepala, ada hati. Itu. Kemudian bagaimana? Ada jejaknya apa? Pemikiran. Sehingga ada orang yang cerdas punya jejak-jejak pemikiran. Maka inilah manusia, ya, mempunyai nama di muka bumi karena ada jejak-jejak ini. Akan tetapi, ya, akal ini belum bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikonkretkan. Agar supaya konkret, dibalut lagi dengan cahaya yang lebih lemah, maka berubah namanya karena sudah berubah pakaiannya. Apa namanya? Qalbun, bernama hati. Hati lebih konkret. Maka dengan inilah manusia ketahuan nanti bagaimana, oh, ada orang berhati baik, ada orang yang berhati tidak baik, dan lain sebagainya. Akan tetapi juga ada, ya, Allah ciptakan lagi agar supaya tambah konkret. Maka sebelum dibalut dengan fisik, maka Allah ciptakan namanya nafsun atau nafsu, yang menjadi balutan terhadap apa yang menjadi hijab bagi kolbu tersebut. Baru fisik manusia. Itu lapisan yang garis besar. Para hadirin rahimakumullah. Fisik manusia bisa dibahas oleh dokter. Ya. Akan tetapi dokter tidak tahu ada apa di balik fisik manusia. Yang dikenal dengan kata nafs, jiwa. Ya. Jadi nafs ini artinya jiwa. Yang mana jiwa manusia ini ternyata bertingkat-tingkat. Kenapa kok ada orang yang jahat? Karena
jiwanya masih terbelenggu, hatinya terbelenggu oleh kegelapan. Kegelapan yang membelenggu hati manusia, nafsu gelap, yang artinya nanti manusia itu lupa, tidak ingat kepada Allah, tidak ingat asal usulnya, berada dalam kegelapan. Orang yang berada dalam kegelapan nafsunya inilah dikenal, nafsu ini namanya nafsu ammarah. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Uma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratum bisu." Jadi yang ngajak pada tidak baik ini aja sebenarnya, nafsu ammarah ini. Kemudian orang yang dapat hidayah dari Allah, karena manusia itu berada dalam hijab, ya, ibaratnya ruh, ruh ini dihijab sehingga total hijab itu andaikan real dalam bentuk tembok. Di kitab Jawahirul Ma'ani dijelaskan jumlah lapisan hijab itu 160.000 hijab. Jadi ibaratkan, ruh manusia itu dipenjara. Lapisan temboknya itu 160.000 lapis. Sehingga sulit cahaya masuk ke dalam tempat tersebut. Akan tetapi Allah Maha Kuasa, bagi mereka yang dikehendaki, maka Allah beri yang tadinya berada dalam ghaflah, maka Allah beri secercah cahaya. Sehingga dengan cahaya itulah manusia akan muhadharah, timbul kesadaran. Ketika sebelumnya berada dalam ghaflah, dalam lupa kepada Allah, lupa dengan agama Allah, lupa dengan tugasnya, bahwa manusia diciptakan sebagai khalifatullah fil ardh. Tadinya lupa nanti kalau akan mati, setelah mati bertanggung jawab kepada Allah, lupa nanti di akhirat ada hari pembalasan, dilupakan. Setelah dapat secercah cahaya inilah, maka dia berada dalam kondisi muhadharah, timbul kesadaran. Kan ada orang yang tadinya sudah ada karu-karuan, timbul kesadaran. Karena timbul kesadaran, nyesel dengan apa yang selama ini dia lakukan. Berarti umurnya sekian tahun tidak ada manfaat. Maka nafsu yang ini, jadi nafsu ini berada dalam maqamul anwar namanya. Jadi berada dalam kondisi nafsu yang sudah dapat cahaya dari Allah, sehingga timbul kesadaran dan mencela terhadap kondisi ruh yang tadinya terbelenggu dan lupa kepada Allah. Disebut juga nafsu lawamah. Jadi setelah ammarah dapat secercah cahaya, maka timbullah kesadaran. Dengan kesadaran itu dia mulai lawamah. Jadi bagaimana? Mencela dengan kejelekan-jelekan, timbul kesadaran, timbul rasa penyesalan terhadap apa yang selama ini dilakukan, di mana hidupnya sia-sia karena tidak ingat Allah dan tidak berbakti kepada Allah, dan mulai timbul kesadaran bagaimana agar supaya mampu berbakti kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi mereka yang mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah tersebut dalam bentuk masih nafsu juga. Nafsunya itu sudah berada dalam makom yang ketiga, yaitu maqamul asrar, yang diberi nama juga an-nafsul mulhamah. Jadi atau ilhamah, ada yang nyebut mulhamah, ada yang ilhamah.
Dan Quran menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi Allah memberikan pilihan kepada nafsu. Apakah dia mau memilih fujur menjadi tidak benar, atau memilih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah timbul kesadaran tadi. Karena ada orang sadar tapi tidak mampu. Inginnya bertobat, tidak mampu bertobat. Ada kan? Nah itu. Jadi orang yang sudah timbul kesadaran, ditambah lagi Allah memberi kepada dia cahaya yang lebih terang, sehingga dari situ terlihat asrar. Ya, maqamul asrar, bagaimana rahasia-rahasia kehidupan. Dengan asrar tersebut, dia diberi pilihan oleh Allah. Apakah menjadi orang benar atau mau menjadi orang baik.